Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah menyempatkan hadir dalam acara Diklat Ruang CIA 2021 dengan tema Connecting the Next Generation of Imatekta, yang mana acara tersebut merupakan acara open recruitment tahunan dari Imatekta yang bertujuan untuk meregenerasi pengurus harian Imatekta selanjutnya. Acara ini yaitu bertujuan untuk meneruskan pengurus harian Imatekta atau mencari bibit-bibit baru untuk menjadi penerus dari pengurus harian Imatekta periode 2022. Harapan yang saya inginkan pada kegiatan ini yaitu mampu menunjukkan kemampuan soft skill calon pengurus sehingga dapat berperan aktif dalam menunjukkan Imatekta dengan kemampuan diri yang dimiliki oleh seluruh calon pengurus. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa daftar pengurus atau calon pengurus yang sudah mendaftar menjadi calon pengurus harian Imatekta yaitu jumlah 37 orang, dan semoga dari 30 dapat berproses atau dapat menambah soft skill mereka di pengurus harian Imatekta dan juga dapat bermanfaat bagi himpunan jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh calon pengurus, selamat berproses, nikmati perjalanan kalian selama menjadi pengurus di Imatekta untuk depannya. Bismillahirrohmanirrohim. Maka kegiatan Calling of Imatekta Agent sebagai rangkaian dari kegiatan 2021 secara resmi saya buka. Terima kasih. Sekarang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi yaitu tentang keimatektaan dan juga mengenai kepemimpinan. Yang akan menjadi pemateri pada saat ini yaitu dari OSI umum, yaitu dari ketua umum, wakil ketua umum, dan juga bendahara umum. Karena untuk sekretaris umum sudah disampaikan tadi yaitu Mbak Rizky Amelia ya. Slide lanjut. Ya, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai profil Imatekta. Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian yang kemudian disingkat menjadi nama Imatekta disahkan oleh Bapak Wakito selaku Dekan FTP UNED pada tanggal 12 Desember 1998 Fakultas Teknologi Pertanian. Imatekta dianggap sebagai salah satu wadah atau ikatan media pengembangan mahasiswa jurusan Teknik Pertanian FTP UNED. Jadi untuk Imatekta UNED sendiri itu disahkan pada tanggal 12 Desember 1998 dan disahkan oleh Bapak Wakito selaku dekan yang menjabat pada masa tersebut. Next. Kepemimpinan. Jadi sebenarnya apa sih kepemimpinan itu? Nah, kepemimpinan merupakan sebuah proses yang mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan membuat orang lain memberikan kontribusi yang lebih pada pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Kapabilitas, pengaruh, proses, pemimpin, pengikut, penggerakan, kerjasama, dan tujuan merupakan unsur-unsur yang penting pada kepemimpinan. Nah, terus fungsi sendiri dari kepemimpinan ini apa sih? Nah, yang pertama itu ada fungsi instruktif, yang kedua ada fungsi konsultatif, ada fungsi partisipasi, yang keempat ada fungsi delegasi, dan yang kelima ada fungsi pengendalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini aku nggak putus-putus kan?
Ya, jadi di sini sesuai yang dikatakan Cici tadi, ini saya dari Departemen Kader akan menyampaikan sedikit lah mengenai keorganisasian. Mungkin dari yang pertama ya, kita bahas dulu tentang makna atau arti dari organisasi itu sendiri. Jadi secara etimologinya ini, organisasi berasal dari kata organ, yaitu struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Lalu untuk secara terminologinya, organisasi ini adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Jadi saya lanjutkan untuk materi yang saya bawakan ini mengenai protokol persidangan. Bisa di next. Ya, latar belakang persidangan di Imatekta itu, persidangan ini didefinisikan sebagai pertemuan formal sebuah organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan bersama. Nah, keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Ketetapan ini sifatnya final sehingga berlaku bagi yang setuju ataupun yang tidak, hadir ataupun tidak hadir ketika persidangan berlangsung. Nah, dari pernyataan di sini itu dapat diperoleh di mana persidangan ini itu adalah sebuah perkumpulan dari sebuah organisasi itu untuk membahas apa yang akan yang dilakukan untuk organisasi tersebut. Nah, itu bersifatnya itu menetap, bersifatnya itu mengikat itu bagi yang hadir maupun yang tidak hadir, bagi yang setuju maupun yang tidak setuju dalam organisasi tersebut. Saya dari Departemen Informasi dan Komunikasi Imatekta periode 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang disiplin waktu dan bertanggung jawab. Disiplin waktu. Nah, mungkin di sini ada yang tahu apa itu disiplin. Nah, jadi disiplin itu berasal dari kata bahasa Inggris, yakni disiplin, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin itu diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan pengawasan dan pengendalian sehingga dapat mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Nah, kemudian apa itu waktu? Jadi waktu itu merupakan seluruh rangkaian saat yang telah berlalu sekarang, yang akan datang saat tertentu untuk menyelesaikan tertentu, kesempatan, tempo, atau peluang ketika atau saat terjadinya sesuatu. Nah, jadi dari kedua pengertian di atas tadi itu apa itu disiplin waktu? Jadi disiplin waktu itu adalah taat dan patuh terhadap suatu aturan dan tanggung jawab demi ketertiban serta apresiasi terhadap sebuah komitmen yang dibuat pada suatu waktu tertentu. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Maulana. Di sini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit materi tentang public speaking. Jadi di sini saya dari Departemen Pengmas angkatan dari 2020 yang akan menjelaskan tentang apa sih itu public speaking, bagaimana kita bisa menjadi public speaker yang baik, dan juga mungkin apakah ada kendala-kendala yang biasa kita hadapi dan insya Allah ada ditemukan solusinya. Nah, apa itu public speaking? Next. Nah, public speaking di sini
merupakan bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif berkelanjutan. Kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Dari sini dapat kita pahami dengan keterkaitan beberapa orang yang tadi sudah kita pahami dan kita kenal sedikit ya lebih dalam, bahwa public speaking itu merupakan suatu komunikasi dari kita sebagai manusia terhadap orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasan sehingga orang lain yang kita sampaikan tersebut dapat menerima informasi yang kita berikan dengan baik dan benar. Selamat malam teman-teman. Di sini kami dari Departemen Litbang Penelitian Pengembangan IMATEKTA akan menjelaskan nih mengenai loyalitas dalam berorganisasi. Kemarin kan udah disinggung mengenai organisasi, manfaat organisasi, dan sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara loyal kepada organisasi yang udah kita pilih kayak gitu. Nah ini materi terakhir ya, jadi agak ngantuk tapi kayak enggak sih, tadi udah semangat banget sama Mas Fajar ya tadi ya. Jadi harus tetap semangat sampai akhir kayak gitu. Oke, di sini aku perkenalan dulu. Namaku Laila Solikah, biasa dipanggil Latus. Dan di sini aku nggak sendirian. Aku ditemani Mas Muhammad Fahri Raifansyah buat jelasin materi mengenai loyalitas dalam berorganisasi. Itu mungkin langsung aja aku serahin ke Mas Ivan ya untuk jelasin mengenai loyalitas dalam berorganisasi terlebih dahulu. Jadi secara umum arti loyalitas itu adalah kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atas sesuatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. Next. Jadi menurut Sheldon, Stairs, dan Porter tahun 1983, loyalitas ini merupakan suatu orientasi terhadap organisasi yang berkaitan dengan identifikasi seseorang terhadap organisasinya. Dan menurut Hasibuan tahun 2001, loyalitas ini adalah salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian yang mencakup kesetiaan dalam berorganisasi. Next. Baik, karena materi sudah selesai dan acara di Ruang juga selesai. Bagi teman-teman calon pengurus PH, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir